Halo, balik lagi di channel kesayangan kalian. Oke, selamat datang di Victor Racer Motovlog. Ini konten pertama gua di tahun 2020 ya. Ini konten gua yang pertama waktu masih masa pandemi lah ya. Dan di sini yang gua bahas cukup menegangkan sih. Sombong amat. Menurut gua, karena ini requestan dari salah satu teman gua, yang salah satu kerja juga ya. Gua nggak mau sebutin namanya siapa. Dan ini temanya bakal gua bahas, yaitu susahnya cari kerja di Batam ataupun susahnya cari kerja di kota sendiri. Kalian penasaran videonya kayak gimana? Kita langsung lihat videonya. Check this out. Oke guys, jadi ini kita bahas pertanyaannya dulu ya. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 pertanyaan dan satu statement, satu arahan atau satu masukan dari teman kita. Oke. Nah, pertanyaan pertama itu, yang pertama adalah apa saja yang harus dipersiapkan buat teman-teman para pencakar di saat masa pandemi COVID-19 seperti ini. Nah, itu sebenarnya sih jawabannya gampang banget ya. Nah, kalau yang persiapannya sih seperti biasa aja, kita ngelamar kerja kayak biasa, tapi kita utamakan kebersihan. Physical distancing. Dan sekarang banyak juga perusahaan-perusahaan itu jarang ya yang mau lowongan itu kita ngelamar kerja tuh langsung ke perusahaan tersebut. Sekarang tuh kalau gua lihat sendiri itu ada yang lihat dari email, kirim dari kantor pos dan sebagainya. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Yang penting intinya adalah kebersihan. Kalau mau kemana-mana jangan lupa pakai masker ya, itu aja. Nah, ini kita lanjut pertanyaan kedua. Wah, ini mantap nih. Oke, Bang, kenapa sih kalau kita tuh mau ngelamar kerja yang kita lihat lowongannya tuh kenapa harus dibatasi sama umur? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Kalau dibatasi sama umur ya. Nah, kalau dibilang dibatasin sama umur, bisa dibilang sih kalau umur dari 20 sampai 25 itu masih usia produktif ya untuk para anak muda yang masih pengen bekerja, semangat banget untuk bekerja. Tapi tidak menutup kemungkinan loh, dari 25 ke atas itu tidak jauh kalah semangat. Karena apa? Kemungkinan ada yang punya keluarga, ada punya tanggung jawab juga ya. Kita nggak tahu ya. Tapi tergantung peraturan perusahaan masing-masing sih. Ya, kalau kalian punya opini kalian sendiri, boleh tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, kita lanjut pertanyaan ketiga. A few moments later. Kenapa sih Bang harus berpengalaman? Nah, jadi di beberapa perusahaan itu ada yang meminta untuk yang berpengalaman dan ada juga yang tidak, atau fresh graduate. Fresh graduate itu artinya yang baru lulus lah, atau lulusan tahun baru ya. Nah, jadi kalau yang berpengalaman itu, kalau menurut opini gua sendiri ya. Nah, kalau di dalam perusahaan itu mereka nyari yang berpengalaman, mereka tidak mau mengajari yang baru-baru dulu, karena kalau yang berpengalaman mereka sudah tahu apa job desk mereka, terus lowongan di perusahaan tersebut kan membutuhkan seperti apa. Contoh seperti teknisi mereka wajib pengalaman. Jadi di saat mereka bekerja, mereka sudah tahu job desk mereka masing-masing dan mereka sudah paham lah atau familiar dengan pekerjaan tersebut. Nah, itu ya itu jawaban dari pertanyaan yang ngajin pertanyaan. Mungkin yang ngajin pertanyaan para nonton semua ya. Nah, ini masih sebagai tanda tanya sih buat gua, orang dalam. Nah, jadi di beberapa perusahaan itu gua nggak tahu juga sih ada yang pakai orang dalam atau enggak. Nah, jadi kalau misalkan memang bener ada sih yang pakai orang dalam, kita nggak tahu juga lah ya. Tapi kebanyakan para pencakar mengeluhnya seperti itu, kalah di persaingan dengan orang dalam gitu kan. Ada yang
jabatannya orang dalamnya kuat atau sebagainya kan gitu, kita nggak tahu juga lah ya. Nah jadi kalau menurut gue sih orang dalam masih jadi tanda tanya buat gue karena gue belum ngalamin. Nah gitu ya. A few moments later. Oke, kita lanjut. Lowongan fake atau palsu. Nah, kalau kita lihat lowongan kerja, sebaiknya kita tuh harus cari dulu di website resminya, di akun-akun lowongan kerja Batam yang resmi ya. Jadi kita tuh sebelum membaca lowongan tersebut, kita harus cek dulu lowongan ini benar atau enggak. Kebanyakan di Facebook ya kayak lewat link website, nggak tahu ya linknya kayak mana. Nah jadi kayak gitulah ya, pokoknya kalau kita cari lowongan itu kita ini dulu lah, kita saring dulu, kita cek dulu kebenaran lowongannya apa enggak, kadaluarsa apa enggak lowongannya, atau batas di situ kan kalau setiap lowongan sekarang kan ada dibutuhkan ini batas pengiriman lamaran, batas pengajuan lamaran sampai tanggal sekian kan, seperti itu. Nah jadi kalau buat kalian tetap berhati-hati dengan lowongan-lowongan fake tersebut ya. Jadi kalau memang benar itu lowongan real, oke, kita bisa ngelamar kan gitu. Tapi kalau lowongan itu fake melalui link atau email, nanti ujung-ujungnya pasti ini. Jadi ya. Nah ini nih, ini sih sebenarnya menyangkut sama pertanyaan tadi ya, oknum yang tak bertanggung jawab. Nah ini dia, kalau masalah oknum tak bertanggung jawab ya, menurut gua kayak mereka salah satu oknum yang nggak bertanggung jawab, mereka mengatasnamakan perusahaan besar gitu ya kan. Contohnya dibutuhkan ini melalui orang dalam, melalui ini staf admin. Nah gitu. Nah setelah kita chat di WA, chat di inbox, ujung-ujungnya mereka minta biaya awal gitu kan. Contohnya seperti ini. Nah ya, contohnya seperti itu. Dia di situ minta uang di awal itu sebesar, ya nggak bisa ditentuin nih besar berapa mereka mau kan gitu. Jadi kalau misalkan untuk orang-orang bertanggung jawab itu, tolonglah ya, jangan lagi deh kalian memanfaatkan kondisi seperti ini. Sekarang ini udah susah, apalagi mencari lowongan, mencari kerjaan itu susah banget ya. Jadi buat kalian oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab mengatasnamakan perusahaan-perusahaan besar, tolong jangan menipu untuk para pencakar. Kasihan mereka mereka di sini, apalagi yang merantau ya kan, kasihan mereka tuh memang mau mencari yang lebih baik di kota mereka sendiri kan gitu. Mereka pengen kehidupan yang lebih baik kan gitu, berusaha gitu. Satu harga map aja itu sangat berarti buat mereka, perjuangannya itu luar biasa. Gue juga ngalamin seperti itu, gue juga pernah ngalamin seperti itu. Ada juga sih yang sampai lamaran kita tuh dibuang gitu kan, gue pernah lihat sendiri lamaran kita dibuang. Pas gue lihat lamaran nggak terima, udah dibiarin di situ aja. Sebenarnya kalau gue lihat-lihat sih kondisi seperti itu, apa salahnya sih kalau nggak diterima tuh kan dikasih tahu, bagi lowongan yang tidak diterima silakan ambil di pos security atau ambil di tempat sini kan gitu. Jadi biar nggak sia-sia perjuangan mereka gitu, perjuangan gue juga. Dan di sini gue juga sebenarnya korban sih, korban PHK ya guys. Nah jadi itu dia, itu pertanyaan-pertanyaannya. A few moments later. Selanjutnya ini ada statement dari teman kita. Dari awal gua nggak bakal ngasih tahu siapa namanya. Beberapa perusahaan swasta lebih memilih Chinese dibandingkan pribumi. Wow, kalau gue sih masih bingung ya kalau masalah statement seperti ini ya. Tapi kalau kebanyakan sih mungkin gue nggak tahu juga sih ya. Gue nggak berani ngeluarin statement yang real, yang gue nggak tahu apa faktanya kayak gimana. Oke, kalau masalah lebih milih tenaga kerja asing dibandingkan pribumi, kalau kita lihat di berita-berita sih mungkin bisa dibilang gitu ya. Karena beberapa waktu juga kan ada juga sih yang ngambil beberapa tenaga kerja asing dari gitu untuk
untuk daerah Kepri lah, kurang tahu sih sebenarnya. Nah jadi kalau masalah seperti itu bro, masih jadi pertanyaan buat gua, karena gua belum lihat dengan mata kepala gua sendiri, dan gua juga belum tahu itu benar apa enggak. Oke, lanjut. Nah ini ada wejangan nih dari temanku dari salah satu motovlogger juga. Apapun pekerjaannya, selagi itu halal, jalanin aja di masa pandemi seperti ini. Oke, keren nih wejangan. Benar, apapun pekerjaan kita, selagi itu halal, ya udah kita jalanin aja, ya kan? Kita jalanin aja apa adanya gitu. Kita syukurin. Benar. Gue thank you banget buat yang udah ngasih wejangan. Jalanin aja terus, ya mungkin kita syukurin lah. Apalagi sekarang kan susah nih nyari kerja, ya kan? Nyari kerja susah masa pandemi seperti ini. A few moments later. Rezeki kita nggak bakal ketukar sama orang lain. Ada yang lamar sekali langsung diterima, ada yang lamar puluhan kali baru diterima, bahkan ada yang lamar ratusan kali sampai ribuan kali baru keterima. Karena Tuhan itu udah menggariskan rezeki kita masing-masing. Jadi kita tuh nggak bisa berpatokan sama satu perusahaan. Bisa kita kerja di resto, bisa kerja jadi CS dan sebagainya lah gitu ya. Nah jadi itu aja video kali ini. Kalau kalian mau request video lagi boleh.